Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad Ibnu Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Al-Babul Awwal. Al-Awwal Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadisul Awal. Ikuti ya. Al-Hadisul Awal. Al-Hadisul Awal. Haddatsana Abu Raja. Haddatsana Abu Raja. Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id. An Malik ibni Anas. An Malik ibni Anas. An Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. An Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. An Anas ibni Malik. An Anas ibni Malik. Annahu sami'ahu. Annahu sami'ahu. Yaqulu. Yaqulu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa bil-tawilil ba'ini. Laisa bil-tawil. Wala bil-qasiri. Wala bil-qasiri. Wala bil-abyadil amhaqi. Wala bil-abyadil amhaqi. Wala bil-adami. Wala bil-adami. Wala bil-ja'dil. Wala bil-ja'dil. Qatati. Qatati. Wala bis-sabti. Wala bis-sabti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan daripada mukadimah yang kemarin. Sekarang memasuki kepada bab pertama di dalam kitab Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Segala sesuatu yang mencakup dalam sifat-sifat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu kajian yang sangat penting sekali bagi kita sebagai umatnya, yang tentunya sedikit demi sedikit dapat membayangkan bagaimana bentuk, perilaku, akhlak dan lain sebagainya yang ada pada diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ada gambaran untuk mengenalnya, dan tentunya segala kekurangan yang kita punya, segala kekurangan yang dapat kita ingin membayangkan bagaimana sosok baginda Nabi kita, itu karena kita memang tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana keagungan baginda Nabi kita. Dengan sebab itu kajian ini insya Allah dengan kita membacanya, tadi sudah pada membacanya, sekarang kita mulai mengartikannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala Al-Hafidz Abu Isa, berkata siapa? Al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibnu Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Semoga meridai Allah dan Allah menerangkan alam kuburnya, meluaskannya, dan tentunya jadikan kuburnya sebagai taman-taman daripada surga. Amin. Kita yang mendoakan juga diberikan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bab
maja'a fi khalqi Rasulillah. Suatu bab maja'a, ma sesuatu ja'a yang datang ya ma fi khalqi Rasulillah, di dalam ciptaan utusan Allah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini ciptaan bentuknya atau fisiknya, kalau sekarang rupanya khalqi. Yang pertama ini dalam menjelaskan ciptaan atau bentuk fisik baginda Nabi ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Jumlahnya sampai berapa tuh? 14 hadis yang menjelaskan tentang bentuk daripada fisik baginda Nabi kita. Kita nggak cukup satu malam ini, nggak cukup untuk membahas hadis-hadisnya menjelaskan tentang fisik baginda Nabi. Yang pertama, hadis yang pertama, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibn Anas. Malik bin Anas ini yaitu Imam Malik an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik juga. Annahu sami'ahu yaqul, sesungguhnya Sayyidina Anas mendengar ia terhadap Nabi yaqul, karena Rasulullah ada, ini diceritakan oleh Anas bin Malik, ada siapa utusan Allah, dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada maksudnya fisik, ada fisiknya Rasul. Fisik itu ya bentuk daripada jasad yang mulia. Maka diketahui bahwa di situ ada kalimat fisik karena dijelaskan laisa bitawil, tidaklah fisik Nabi itu bitawil, terlalu bitawilil ba'in, terlalu tinggi. Al-ba'in sangat tinggi, tawil asal mana panjang. Panjang itu sifatnya ke samping. Tawilil ba'in, terlalu tinggi. Nabi itu enggak seperti Nabi Adam yang tinggi. Nabi tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tidak terlalu rendah. Terlalu pendek kalau bahasa lawanan tinggi. Enggak terlalu tinggi, enggak juga terlalu pendek. Kalau kita 1400 abad ya, 1400 tahun yang lalu maka 14 abad tahun yang lalu atau 15 abad hampir masuk ya. Kalau umatnya nggak ada yang tinggi-tinggi, pendek-pendek, kecil-kecil ya, nanti itu namanya keturunan gak bakalan meninggi. Tapi kalau masalah tampan, semakin hari semakin tampan kita ya. Bapak kita tidak terlalu tampan, tapi anaknya Masya Allah. Mamanya tidak terlalu bungas, tapi anaknya kalau dulu soalnya makanannya singkong, sekarang mah sudah roti. Jadi agak sedikit. Dulu singkongnya dibakar, jadi makannya pakai habu. Habunya termakan juga, makanya mukanya agak gosong. Kalau sekarang mah belum 5 menit aja nggak boleh lagi dimakan, bersih. Jadi anak-anaknya itu
cantik-cantik, tampan-tampan. Jadi jangan merasa nanti kita kekurangan orang-orang cantik, kekurangan orang-orang tampan. Tidak. Semakin kesana semakin tampan, semakin cantik. Tunggu aja. Tetapi kalau baginda Nabi, walaupun tentunya ada Nabi yang paling ganteng, yang paling tampan, nggak dapat mengalahkannya. Nurun faqakulla nur. Wala bil abyadil amhaq, dari segi warna kulitnya, warna rambut ya. Wala bil abyad al amhaq, dan tidak rambutnya terlalu putih yang abyadil ahmak, putih yang terlalu gitu ya, putih yang terlalu dari kulit bukan rambut. Rambutnya kulitnya tidak terlalu putih, wala bil adam, dan tidak terlalu gelap. Dari segi kulitnya ini, kalau umatnya kalau gelap aja, kalau putih kayak Belanda gitu ya, putihnya itu cepat bosan, gelapnya lebih bosan. Tapi kalau bagian Nabi ini, dari segi warna kulitnya ini adalah abyadil ahmak, tidak terlalu putihnya itu, tidak terlalu, wala biladabnya tidak gelap. Artinya tidak akan membosankan orang yang memandangnya, selalu ketagihan kalau memandang daripada warna kulit baginda Nabi. Wala bil ja'dil qadati, dan rambutnya gitu ya, kita kasih di depannya itu rambut aja, dan rambutnya bil ja'di, tidak terlalu bil ja'dil qadati, tidak terlalu keriting. Rambut baginda Nabi ini rambutnya tidak terlalu keriting, wala bisabti, dan tidak terlalu tergerai gitu ya. Tergerai itu apa? Tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting. Ini ngaleh. Soalnya kalau terigu, kalau udah keriting aja, kalau udah keras aja. Kayak mayang, kayak apa tuh, kelapa tuh ya, kayak lidi kelapa, keras, jogrok namanya. Jogrok itu lembut, keras, kasar, besar rambutnya. Kalau baginda Nabi dibilang keriting enggak, dibilang tergerai enggak. Kalau istilah rambut panjang ini bagaikan gelombang laut, gelombang yang ada di lautan gitu ya. Tidak juga terlalu bergulung-gulung, tidak juga terlalu terhampar. Pokoknya serba sedang. Itu dari segi rambutnya. Ba'asahullahu ta'ala, telah mengutus terhadap Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ra'si arba'ina sana, atas ra'si awal 40 tahun. Jadi ini tambahannya bukan enggak mencakup kepada warna kulit atau mencakup tinggi rendahnya, tapi ini mencakup kepada tugasnya. yakni Allah mengutus baginda Nabi itu di usia awal-awal 40 tahun.
Jadi dalam hadis-hadis lain, dalam sejarah, dalam tarikh itu persisnya berapa gitu ya, 43 tahun atau 45 tahun. Pokoknya di awal-awal itu. Fa'aqama bi Makkah, maka berdiam Nabi di Makkah asyra sinin, 10 tahun. Nah, dalam tarikh ada menyebutkan 12. 10 tahun, wabil Madinah asyra sinin, di Madinah 10 tahun lamanya. Di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah itu watawaffahullahu ta'ala, dan mewafatkan terhadap Rasul Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ala ro'si sittina sana, atas awal 60 tahun. Yang nomor sini, yang tentunya, yang jelasnya dalam tarikh 63 tahun. Watawafahu, mewafatkan Allah terhadap Rasul siapa Allah Ta'ala, ala ro'si sittina sana, atas awal 60 tahun. Walaysa fi ro'sihi, dan tidak ada di kepala yang mulia Rasul, walihyatihi, dan jenggot mulianya Rasul, isruna sa'ratan baida, 20 rambut yang putih. Di usia baginda Nabi sampai 63 tahun, saat wafatnya baginda Nabi itu, jumlah rambut yang putih ubannya enggak lebih dari 20. Cuma segitu doang. Jenggotnya ada putih-putih, rambutnya ada putih-putih, tapi enggak sampai seluruhnya putih, enggak sampai banyak, kurang dari 20, cuman itu ada ubannya. Itu sebagai pesan SMS ya, kalau ada usia yang sudah lumayan kemudian tumbuh di situ uban, itu dipesan aja, siap-siap lampu kuning ya. Lampu kuning habis lampu hijau, bentar lagi lampu merah. Dan sebab itu, nah kita di sini jelas sekali ya mengenal baginda Nabi lewat sebuah hadis yang mana Rasulullah bentuk fisiknya itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek atau tidak pendek, dan rambutnya atau kulitnya itu tidak terlalu putih sehingga orang cepat bosan, juga tidak terlalu gelap. Ya, tidak terlalu gelap, dan dari rambutnya tidak keriting, tidak juga terlalu tergerai gitu ya. Allah mengutus di usia 40 tahun, tinggal di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun, wafat dalam usia 60 tahun lebih, dan di kepala yang mulia baginda Nabi itu dan jenggotnya ada kurang daripada isruna sa'rah baida, 20 rambut yang putih aja. Nah ini kita mengenal baginda Nabi lewat yang dijelaskan di sini. Satu hadis lagi untuk melengkapi daripada yang kedua. Ini masih menjelaskan tentang fisiknya, beda sedikit aja. Qala, berkata Anas bin Malik, karena ada perawakan Rasulullah, perawakan fisik, perawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roba'atan, itu robah itu sedang. Robah itu kalau dari segi itu kan ada segi panjang, ada segi empat, ada segi 3. Kalau segi 4 itu
itu adalah hal yang sedang. Ya. Robatan sedang itu apa? Laisa bitawil. Tidak Rasul bitawil. Tinggi, tidak tinggi. Jadi orang kalau mau memandang harus mendongakkan kepalanya. Kalau mau memandang walau bil qasir, dan tidak juga pendek, rendah, sehingga orang kalau melihat harus nunduk. Enggak. Hasanal jisim, yang menarik jisimnya. Jisim itu bentuk fisiknya menarik pokoknya. Makanya dikatakan wajhuhu tabassumun. Kalau Rasulullah senyum itu bukan mulut bagian Nabi, tapi apa? Wajahnya yang senyum. Walaupun beliau tidak senyum, seperti senyum gitu. Jadi semua bentuk fisiknya itu menarik, hasanul jisim, menarik. Gak membosankan. Kalau lihat, mungkin kita pernah ya melihat orang lain gitu ya, dia nggak senyum, tapi sepertinya senyum gitu, jadi sehingga kita enak memandangnya gitu. Kalau melihat para alim, para ulama ya, itu tenang gitu, enak, maka berarti ada apa namanya yang disebut dengan hasanah jisim. Jadi maka di dalam tidur itu dihkuhu tabassumun ya. Dan yang tabassum yang senyum itu adalah wajahnya. Wa kana sya'ruhu, dan ada apa rambutnya yang mulia Rasul, laisa bija'din, tidak keriting, wala sabtin, dan tidak tergerai gitu ya, tidak keriting bergulung-gulung dan juga tidak tergerai. Asmarul laun, kecoklatan warnanya, warna kulit bukan warna rambut, kecoklatan. Idza masya yatakaffa'u, apabila berjalan Rasul yatakaffa'u, itu seperti bergelombang gitu ya, bergoyang. Bergoyang itu bukan ke kiri ke kanan, tapi ke depan ya, seperti sedang menjalani turunan. Tuh, kalau kita jalan turun itu gagah gitu ya. Jalan di turunan itu ya takafak, itu jalan. Kalau kita di tempat yang datar, jalan dengan di tempat yang turun itu beda. Ya takafak itu jalan di tempat turunan. Gagah, kalau kita tidak gagah, tidak apa kekar, bisa aja bongkok nantinya ya, terperosok. Tapi kalau di jalan di turunan itu, di sini jarang turunan ya. Kalau ada perbukitan itu jalan kan ada yang turun. Kalau kita di jalan tempat turun, pasti harus gagah. Kalau loyo terperosok. Nah, Rasulullah jalan di tempat yang datar aja gagah gitu. Ya takafa itu menunjukkan apa namanya, seluruh badannya seperti terbawa gitu ya dalam jalan itu. Jalan berjalan itu kayak yang lain bagiannya tidak bergerak gitu. Seperti orang yang meletakkan tangannya di belakang itu, jalan orang yang enggak semangat atau tidak bergerak tangannya. Sedangkan Rasulullah kalau berjalan seperti gerak semuanya gitu ya, takafa itu. Gagah. Itu gambaran baginda Nabi. Jadi dua hadis ini sementara ya pada malam hari ini itu menjelaskan tentang bentuk fisik rambut beliau, kemudian warna kulit, dan juga apa namanya jumlah daripada uban pada saat usia 60 lebih itu. Jadi ini adalah luar biasa tambahan pengetahuan kita tentang sosok baginda Nabi kita yang sering kita baca maulidnya di malam Jumat ini. Tentunya kita mengenal lebih dekat lagi segala macam dari mulai bentuk fisik, perbuatan, dan akhlaknya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dibaca, dan tentunya bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran
dan kita tambah cinta kepada baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha